ngaji dan ngaji. Tidak pernah ngerusui orang. Al-Muslim itu siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selama hidupnya tidak pernah ngerusui orang lain. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Orang itu kalau memang benar-benar berkualitas secara keilmuan, benar-benar memiliki satu pengabdian yang konkret di tengah-tengah masyarakatnya. Selain ilmiah, amaliyah, kemudian ada satu pengabdian, ada satu khidmah yang tadi dikatakan oleh Habib Hasan. Orang ini hayyun khalidun ba'da mautihi. Mau sampai kapanpun maka beliau terhitung masih hidup. Walaupun mungkin sudah meninggalkan kita cukup lama. Jangankan yang masih 1000 hari. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan al-ulama baqun ma baqiyat dahr. Al-ulama baquna ma baqiyat dahr. Bahwa orang-orang yang hidup dengan keilmuan, yang bergelut dengan keilmuan, kemudian mengamalkan apa yang ia pahami, apa yang ia mengerti, maka orang-orang ini akan abadi selamanya. A'yanuhum mafqudah, tapi wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Bisa jadi beliau sudah meninggalkan kita lama, akan tetapi athar atau tinggalannya atau karyanya itu masih terus menetap dalam hati kita. Lah berbeda kayak kita-kita. Sebetulnya acara-acara kayak malam hari ini yang butuh kita. Bukan Allah yarham atau almarhum Kiai Hasan. Bukan, tapi kita. Yang paling butuh itu kita. Kalau beliau-beliau sudah selesai. Beliau-beliau sudah tinggal enaknya. Permasalahannya kita. Kita ini masalahnya masuknya wadul jahli mayyitun qabla mautihi. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi ala thara. Begitu kalau syirannya. Kalau lengkapnya begitu. Wadul jahli itu mayyitun wa huwa yamshi ala thara. Yudhannu minal ahya wa huwa ajibu. Lah orang-orang kayak kita ini masalahnya adalah ya memang benar-benar penuh masalah. Kita ini hidup. Tapi hukumnya kayak mayit yang sedang jalan-jalan. Ditulis masih hidup tapi keberadaannya sebetulnya enggak jelas manfaatnya. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Orang boleh nganggap kita ini masih ada padahal sebetulnya ada dan tidak ada itu enggak penting sama sekali. Sampeyan itu mau datang enggak datang di acara ini, saya ini mau hadir tidak hadir di acara ini itu sebetulnya enggak penting sama sekali. Nah itu masalahnya. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Keberadaannya sama sekali enggak mu'tabar. Begini. Kita ini dulu pernah punya satu ulama yang sangat luar biasa, diterima oleh semua kalangan, bahkan tidak hanya di Indonesia. Karyanya mendunia, yakni Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau mengatakan bahwa zin nafsak bimizanil muhsinin. Sebetulnya awalnya begini, la tazinil khalqa bimizanik, walakin zin nafsak bimizanil muhsinin al-muginin. Lita'lama fadlahum wa iflasak. Lita'lama fadlahum wa iflasak. Siapa saja sudah di sini yang mau ngaku kiai, yang mau ngaku, mohon maaf Bib, habaib atau ngaku siapapun, apalagi hanya lora-lora, gus-gus gak jelas kayak kita-kita ini. Sudah gini loh. Tolong kamu itu jangan membiasakan diri untuk menilai orang sesuai dengan pikiranmu. Tapi cukup bandingkan kamu sendiri dengan beliau-beliau yang sudah mangkat, para pendahulu-pendahulu kita. Sampean biar ngerti, sampean besok kalau mati kira-kira ngumpulin orang segini ini mampu apa tidak? Lita'lama fadlahum wa iflasak. Sampean membuat orang kemudian ikhlas datang ke tempat di mana kalian semua ditahlili sebanyak ini atau tidak. Pikir itu saja. Lita'lama fadlahum, supaya kamu ngerti betul bahwa beliau-beliau memang istimewa. Wa iflasak, dan kamu setolol itu. Ya. Loh, artinya ini menjadi penting. Loh, ini dawuhnya Syekh Mahfud yang sangat penting untuk kemudian kita sadari. Beliau-beliau tadi saya katakan memang orang selesai Pak. Dulu Al-Imam Atha bin Yasar meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhudnya. Di kitab Zuhdi Imam Ahmad meriwayatkan
komunikasi antara Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bertanya, Nabi Musa itu kan memang agak usil ya. Banyak tanya gitu loh, tapi itu penting. Gak kayak kamu, tanya karena memang bikin masalah. Kamu itu melanggar latas alu an asya intub dalakum tasukum. Kalau beliau enggak, memang pertanyaannya itu istifadah. Dan ini yang ditanya Tuhan. Ya Rabb, man ahluk alladzina tudhilluhum fi dhilli arsyik. Wahai Tuhanku, saya ini orang Jawa, kalau suruh pakai bahasa Indonesia agak mikir. Permasalahannya saya lagi ngomong di depan orang yang Indonesianya setengah-setengah. Nah ini saya harus mikirnya 2 kali, paham gak ya? Ya Rabb, man ahluk alladzina tudhilluhum fi dhilli arsyik. Tuhan, orang yang akan panjenengan rahmati, akan panjenengan selamatkan pertama-tama besok yaumul qiyamah itu siapa? Kira-kira begitu. Orang yang pasti selamat di hadapan engkau itu siapa? Ternyata jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala, at-tahiratu qulubuhum al-bari'atu aydihim at-tahiratu qulubuhum alladzina yatahabbuna bijalali alladzina idza dzukirtu dzukiru bi dzikri wa idza dzukiru dzukirtu bi dzikrihim. Kenapa saya bilang Romo Ki Hasan almarhum Ki Hasan Abdul Jalal aman pasti aman. Al-bari'atu aydihim. Bisa kita tanya siapapun, santri-santrinya, lingkungannya, yang ada hanya pengabdian, dan pengabdian. Ngaji, dan ngaji. Tak pernah ngerusui orang. Al-bari'atu aydihim. Muslim sejati ya beliau. Al-muslim itu siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selama hidupnya tidak pernah ngerusui orang lain. Orang yang benar-benar membangun rasa sayang, rasa cinta terhadap semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang benar-benar mengerti bahwa menyakiti orang lain itu adalah hal yang paling buruk untuk kita bawa mati. Mengerti dan benar-benar mengamali itu semua. Loh, kita ini orang Islam walaupun sudah suka geger, sebetulnya kita ini ngerti. Loh, sama nih Islam bukan? Oh, ya belum tentu. Al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Orang yang memastikan bahwa keberadaannya ini tidak membuat orang lain tidak nyaman, apalagi tersakiti. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwa la yahillu laka an tu'dhiya kalban aw khinziran bighairi haqq. Tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk kemudian menyakiti apapun, apalagi siapapun. Wa kaifa idza'ul mu'minin. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allahu waliyul mu'minin. Kita ini jangankan kok menyakiti tetangga, saudara, lingkungan. Oh, dilarang keras. Kita ini hanya sekedar menyakiti anjing ataupun sejenisnya dengan tanpa alasan. Apalagi sampai menyakiti orang lain. Loh, itu mukmin tenan. Lah kita ini sehari tidak menyakiti orang nggak bahagia loh. Loh, mohon maaf ini. Saya beberapa waktu sering ngomong. Kita ini lagi makan. Sudah ibu-ibu misalnya saya tanya coba. Jenengan, kalau bahasa Maduranya apa? Kalau misalnya ada orang punya acara, punya gawe, kemudian ikut bantu masak, ikut bantu. Senoman. Oke, jenengan kalau sedang senoman kayak begitu, benar. Nah, oke lah, terserah ilmu ini. Lah itu, jenengan kalau lagi membantu orang lain di rumah tetangga, rumah saudara, apa nyaman tuh kalau berjam-jam tidak ngomongin orang lain? Sudah gini, jenengan makan sama suami, makan sama anak-anak, kemudian di sana tidak jenengan bumbui dengan membicarakan orang lain, apakah gurih itu makanan? Enggak gurih itu makanan, garamnya kurang. Kayak begitu kok ditanya Islam ngaku.
Al-bari'atu aidihim. Orang-orang yang aman di hadapan Allah adalah al-bari'atu aidihim. Yang tangannya, mulutnya, perilakunya, keberadaannya tidak mengganggu orang lain.